Selamat sore Ibu Dumasi. Selamat sore Adi. Sore Ibu. Selamat sore. Iya, sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Wah, luar biasa ini kostumnya Bu. Ini khas dari mana Bu? Papua. Oh, Papua ya. Antingnya juga Papua nih, gambar rumah Papua, Honai namanya. Oke. Papua ada di baju hatiku. juga dari ini Pak, Bu. Khas dari mana Bu? Kalau baju enggak. Cuma ini buatan dari UMKM Indonesia juga. Oke. Ini juga, ini kuda Dolok Sanggul tapi dibuat oleh UMKM Indonesia juga ya. Oh, luar biasa. Pokoknya ya begitu deh. Oke. Khas Indonesia banget nih Bu Dumasi. Iya. Ya. Oke, Ibu Dumasi mungkin bisa memberikan pesan-pesan Bu untuk kita semua di akhir acara ini Bu. Pesan-pesan ya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu, silakan. Oke, thank you. Keren ya tadi sharing pertanyaan dari tanya jawab dengan teman-teman ya, sharing tadi dari ada Kons, ada Andri, ada Karina, ada siapa lagi tadi? Ada 4 ya? 3 orang. Iya Bu, bertiga Bu. 3 ya. Sama tadi teman-teman yang dari cabang-cabang seluruh Indonesia ya. Tadi kita udah melihat what is the meaning of independence for you, what is the meaning of Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 buat kita ya kan, dan kita ternyata mendengarkan begitu banyak variasi, tapi yang tetap berujung itu intinya sebenarnya adalah to love Indonesia more ya kan, Ya. mencintaimu Indonesiaku yang sudah menjadi tagline dari ASM. Jadi secara tidak kita sadari sebenarnya kita itu sudah tertanam dalam hati kita itu bahwa mencintai Indonesia itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di tulisan, bukan hanya di kalender ini atau bukan hanya di hashtag segala medsos kita, but it's in our heart. Ya. Adanya di hati kita, di sudut hati kita yang paling dalam. Jadi itu juga pesan saya, ini kan closing statement nggak boleh panjang-panjang ya. Jadi pesan saya kepada semua tim asuransi Sinarmas, teruslah mencintai Indonesia dengan caramu sendiri, karena caramu sendiri pasti sudah dinaungi atau dasarnya sudah ada our shared values yang ditetapkan oleh Pak Eka Cipta Wijaya. Tentu di luar itu ada value-value yang kita anut sendiri. Ya. Nah, sekarang kan temanya aku, kamu dan Indonesia. Nah, pesan saya masing-masing di rumah tadi udah dengar teman-teman sharing. Coba kita berkontemplasi sore ini, sehabis kantor hari ini atau nanti malam ya, di saat teduh kita masing-masing atau saat ngobrol makan malam dengan keluarga. Besok soalnya 17 Agustus, jadi kita sharing tadi saya seperti Konstan bilang, ada kebiasaan-kebiasaan di daerah-daerah tertentu di mana kalau ada hari besar itu kita berdoa gitu ya. Yeah. Kami juga begitu, kalau kami karena 17 Agustus itu memang sangat spesial buat kami, jadi kami juga pasti berdoa malamnya itu. Tadi mbak saya dengar tadi sharing si Kons, mbak saya bilang sana, iya di kampung saya juga gitu, kalau 17 Agustus biasanya ada berdoa malam. Ya, so maybe mungkin dari zaman dulunya memang sudah ditanamkan oleh para ancestor kita harus syukuri nih kemerdekaan kita, karena dari kita dijajah sekarang kita bebas berkarya gitu ya. Ini saya mau sharing sedikit. Kemarin ini kami ada namanya Sri Kandi Bisnis dan Keuangan ya. Ini direksinya keuangan lah ya di negeri ini. As a business woman, what is it for you sebagai wanita di Indonesia gitu. Saya cuma yang terpikir pikiran saya inspiring others. Yeah. Inspiring others gitu. Terus dia bilang, makna kemerdekaan apa? Bebas berkarya. Jadi saya duduk di bisnis, kita semua nih berkarya di asuransi Sinarmas. Kita duduk, kalau saya ngomongin saya dulu nih karena ini kayaknya aku, kamu dan Indonesia. Aku ada di ASM, itu merdeka menurutku itu bebas berkarya. Nah sebagai businesswoman, what is your role? Inspiring others, inspiring my team, inspiring other people, inspiring our client, bahkan mungkin inspiring Indonesia gitu. Nah, 2 itu yang utama ya dari pertanyaan penting, karena pertanyaan cuma 5, yang lainnya mungkin sangat relate ke kami sendiri gitu. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Tadi karena saya ajak teman-teman semua untuk di rumah coba tanya diri sendiri, apa yang kita sudah buat untuk Indonesia? Apa yang kita sudah buat? Jangan pikir belum ada karena saya nggak terkenal, saya nggak bisa ini, saya pendiam, saya nggak punya medsos, saya nggak. No.
all of us we have done the best yang we can do untuk our life itu pasti untuk sekitar kita, tapi kita nggak pernah tulis, kita nggak pernah note it, kita nggak anggap itu itu memang sudah kudunya. Nah, mulai sekarang coba diasah ini. Oh, I have done this, I can do this better. Itu sebabnya saya mungkin orang yang terlalu galak mungkin kalau soal jurnal. Itu kalau untuk kalian tahu, saya nggak tahu anak-anak RK Dolok Sanggul tuh ada nggak sekarang. Mereka semua satu persatu saya paksa membuat jurnal setiap hari. Saya sampai paksa beli buku tulis yang banyak, taruh di situ. Setiap orang harus membuat jurnal. Hari ini apa yang sudah dia buat. Nanti besok baca dari jurnal itu apa yang salah, apa yang saya perbaiki. Atau kalau ada, akhirnya mereka jadi penulis-penulis yang bisa menuliskan what they have in their mind. And they become so creative kan. We have seen all of their products gitu. Jadi ini juga yang perlunya kita. Jangan pikir karena ada gadget nih, saya udah kapok sih mengandalkan gadget karena saya punya 3 iPhone. Sudah masing-masing punya 1 tera bukan. Ya, 1 tera ya, masing-masing sudah beli berlangganan gitu, tapi ada di satu poin yang karena saya lupa pindahin, dia udah penuh. Akhirnya ini semua catatan jurnal saya hilang semua dari situ karena saya ngandalin. Biasanya saya selalu tulis di kertas. Cuma kan diketawain anak ya, maksudnya jadi ini kok masih tulis gitu. Jadi saya kembali lagi sekarang buku saya penuh karena saya jadi nggak percaya sama ini gitu. Sebenarnya harusnya bisa percaya asalkan kita langsung simpan ya, tapi it can happen kan, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi terhadap kegagalan dari file gitu. Tapi sekarang kalau di kertas ada di depan kita, meskipun ya bisa terbakar, bisa apa, tapi at least it's in our hand. Dan kenapa saya bilang selalu baca jurnal? Karena dengan kita membuat jurnal itu tuh mengasah diri kita untuk giving your best more. Gitu ya. Jadi itu kita ada di Indonesia, saya ingat kita kick off Januari kemarin. Waktu kick off ya, saya tekankan waktu itu ada 3 hal. Saya kemarin bilang ke tim siapa ya waktu meeting sama saya, kayaknya AND atau ini lagi meeting AHID kali nggak salah. Saya bilang itu nggak saya tulis sebelumnya, sebenarnya it's just come ketika kita lagi rapim. Ya Adi ada di meeting ya kalau nggak salah waktu itu ya. Saya datang saja begitu saja. Kenapa? Karena saya sudah melihat tahun lalu itu tahun yang sangat sulit buat kita semua, nggak gampang. Dan kita digenjot dari sana sini. Tapi kita kan selalu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama ya, kita pasti dilindungi. Dan lihat effort kita mulai dari bulan Maret sampai akhir tahun, bahkan sampai sekarang, kita selalu tidak pernah berhenti berkreasi, tidak pernah berhenti untuk ngobrolin ini itu, memberikan training ya kan. Semua leader kita willing untuk sharing ilmu yang mereka punya. Nggak ada yang bilang enggak ntar kalau gua bagi ilmunya dia jadi bisa nanti jadi saingan sama saya. Nggak ada, ya kan. Nah inilah yang membuat kenapa kita bisa kemarin dapat award dari Infobank. Itu something ya. Sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ASM. Karena ini karena kerja keras dan buah kasih, buah cinta dari seluruh tim ASM dari Sabang sampai Merauke. Semuanya kita bersatu padu, ya kan? Ya. Jadi apa yang saya bilang tadi, 3 kata itu yang menginspirasi saya dan saya pikir kita semua coba ingat, ini bukan cuma asal-asal kata-kata. Saya yakin ini kata-kata yang datang dari Tuhan. Kebetulan nyampainya lewat saya. Ada 3 kata, innovate, collaborate, and win together. Kita dalam menjalankan ASM ini harus berinovasi. Gak bisa kita diam-diam ngerjain seperti apa yang kita kerjakan tahun-tahun lalu. Tahun-tahun 2019 dan sebelumnya gak bisa lagi karena dunia kita ini dunia yang berbeda dan akan begitu selamanya, berbeda selamanya. Kita harus berinovasi. Jadi setiap orang yang ada di ASM, setiap posisi yang ada di ASM, kita semua saya ajak untuk berinovasi sekecil apapun itu. Ya, berinovasi. Lalu berinovasi mau berasa, ya udah gue dapat inovasi, gue nggak mau share sama orang lain, gue mau kerjain sendiri. Gue mau kerja sendiri. Do you think it will work? Not at all. Mungkin kamu bisa berhasil sekali, kamu menjadi juara ranking apa segala macam. But will it last? Not at all. Hanya kolaborasi yang bisa memungkinkan ASM ini kita bawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Wordingnya Infobanknya itu kan kita sebagai market leader berikan di masa sulit gitu, di masa sulit di tahun lalu ketika semua orang turun kita naik, ketika profitnya industri asuransi turun kita naik, bahkan sampai
kuartal 1 yang mereka hitung, kita juga masih naik. Bahkan kita juga dapat award GRC. We have so many people, so many department, so many division yang work with heart. Bukan cuma sekedar tadi ada kata-kata tadi, bukan cuma sekedar orang kerja kalau dilihat bosnya. Di sini kita nggak dilihat bos. Tapi kita willingly bekerja, kita nggak masuk kantor. Saya nggak masuk kantor kan sepanjang tahun ini. Tapi you know, apakah aku kerja apa apa tidak, itu sekretaris mungkin yang tahu. Jadwalnya kayak jadwalnya lebih dari jadwal apa tuh. Jadi tadi innovate. Kedua, collaborate. Nggak mungkin kita bisa bertahan bahkan maju terus kalau kita mau sendiri-sendiri. Sejarah sudah menunjukkan ASM ini bisa bertumbuh hanya karena kolaborasi yang erat, kerjasama yang erat antar divisi, antar cabang, antar wilayah, antar departemen, antar section, ya, antar karyawan. Pak Indra bilang saya mau ambil arah yang berbeda. Kolaborasi harusnya membuat kita lebih maju, kerjasama yang erat membuat kita lebih maju, and we have seen that. 2003 premi kita cuma 600. Hari ini berapa? 12 triliun ya. 12,1 triliun. How many years? Sekarang berapa tahun sih? 18 years? 18 tahun ya. 18 tahun. Oke. Kalian ingat waktu saya, Pak Arianto, Pak Martin, pertama kali kami menjadi direktur penuh di ASM 2003, dipimpin oleh orang-orang muda, anak-anak kemarin sore. Waktu itu kami masih muda, bangga juga sih ya, masih muda. Tapi ternyata Tuhan bisa izinkan kita untuk menjadi alatnya di ASM dengan pimpinan Pak Indra waktu itu. Entah tadi pokoknya semua pembicara saya rasa bilang ngomongin positivity. Jadi ketika ada orang bilang kamu nggak akan bisa kerjakan, kamu nggak akan tercapai, kamu say no to it. I will win. With collaboration, with innovation, we will win. Ya, jadi itu yang saya bilang. Dan win yang nggak hanya sendiri, we win together. Ya, itu saya rasa pesan saya singkat saja. Jadi di hari kemerdekaan kita besok, kita datang dengan bangga mengatakan bahwa kami Asuransi Sinarmas bangga menjadi bagian dari Indonesia dan kami akan dukung terus kamu. Ku akan terus menjagamu. Kita harus jaga terus bendera merah putih, ya kan? Kita jaga NKRI dengan cara apa? We do our best dalam menjalankan usaha kita. Kita nggak perlu recokin orang lain. Kita jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita di industri asuransi. Itu all that positive vibes yang kita punya in our mind, in our heart, in our talk, gitu ya, itu akan terspread kepada semua orang yang lihat kita, yang lihat postingan kita, yang dengerin kita ngomong, yang lihat pembayaran klaim kita, yang lihat CSR kita, yang lihat people empowerment kita di seluruh Indonesia. Oke, saya rasa itu. Terima kasih banyak Ibu untuk inspirasinya ya. Saya bilang ini inspirasi sore hari ini yang diberikan Ibu Dumasi ya, bahwa sore hari ini Ibu menginspirasi, kita juga harus menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya dengan hal-hal yang positif. Kemudian juga jangan lupa innovate, collaborate, and win together. Ya, karena kita sama-sama yakin dengan terus berinovasi, dengan terus berkolaborasi, ASM ini akan terus berkembang dan tentunya juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia. Amin. Seperti itu. Amin. Ya, oke, terima kasih Ibu Dumasi dan juga Pak Kons dan juga Karina serta Andri untuk hal-hal positif yang sudah disampaikan sore hari ini. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan sore hari ini itu boleh memberikan manfaat yang luar biasa ya. Amin. Kita semua yang hadir sore hari ini, sehingga juga boleh berdampak untuk lingkungan di sekitar kita, untuk perusahaan kita dan juga untuk Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua.